warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Yustikawati SSI. Saya mengajar di SMK Kesehatan Bakti Kencana Balubur Limbangan Garut, Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Lampung dengan nomor peserta 201504063226 dan NIM 2213061842. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Bakti Kencana Balubur Limbangan Garut pada hari ini 12 Juni 2023. Berikut video praktik pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tapi mukanya lesu-lesu. Sekali lagi, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk semangatnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di kelas mata pelajaran fisika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh KM Yoga. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati mulai. Sudah selesai. Oke, alhamdulillah. Baik, Ibu rasa kurang satu orang. Siapa yang tidak hadir? Aura. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Oke, Aura sakit. Kita doakan semoga Aura cepat sembuh, bisa berkumpul lagi dengan kita belajar di kelas ya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Baik, kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Kita masuk ke bahasan yang baru di fisika, masih dalam bab tentang suhu dan kalor. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Oke, perpindahan kalor. Sudah ada yang baca-baca belum? Sudah, oke. Nah, sebelum kita masuk ke perpindahan kalor, kita review dulu minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas pengertian dengan suhu dan kalor. Ada yang masih ingat apa itu suhu dan kalor? Oke, siapa dulu? Intan dulu, Mazda dulu? Intan dulu, oke boleh. Silahkan. Kalau suhu itu menunjukkan derajat atau ukuran panas suatu benda. Jadi semakin tinggi suhu, semakin tinggi juga energi kinetiknya. Jadi suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Kalau kalor? Kalau kalor adalah bentuk energi panas yang dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Oke, jadi kalor itu adalah bentuk daripada energi. Jadi masih ingat ya, lumayan lah sedikit-sedikit. Oke, nah sekarang kita masuk ke gambar. Ibu menyediakan 3 gambar. Oke, gambar yang pertama ini gambar apa? Panci. Nah, pertanyaan dari ibu, mengapa kira-kira bahan panci dan pegangannya dibuat berbeda? Ada yang memberikan alasan? Farhah, boleh? Karena pemilihan benda yang berbeda akan berpengaruh pada panci tersebut dan itu sangat berguna untuk menjadi pegangan. Bahan tersebut dibuat dari bahan yang tahan panas atau isolator. Ya. Isolator adalah bahan tahan panas karena tidak bisa mengatakan panas atau kalor dengan baik. Contoh isolator adalah kayu, kain, plastik. Oke, jadi kesimpulannya yang disampaikan oleh Farhah adalah, Bu, kenapa dibuat berbeda antara panci dan pegangannya? Karena kalau pancinya itu terbuat dari bahan konduktor dan pegangannya terbuat dari bahan isolator, supaya ketika kita pegang itu tidak terasa panas gitu, benar? Oke. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, ada yang mau menjelaskan? Boleh? Moza, silakan. Karena kalau kita menjemur pakaian di terik matahari, maka pakaian tersebut akan lebih cepat kering daripada tidak ada sinar matahari. Kenapa kita menjemur di bawah sinar matahari? Supaya si pakaiannya lebih cepat kering. Oke. Gambar yang ketiga.
Jika meletakkan sesuatu di atas cerobong asap, ini ada cerobong asap, kita simpan benda misalkan di atas cerobong asap ini, kira-kira apa yang terjadi? Boleh Alia? Jika meletakkan sesuatu di atas cerobong asap, yang terjadi adalah suhu panas dari sisa pembakaran tidak akan keluar dan menyebabkan polusi di dalam pabrik. Serta suhu di dalam pabrik akan sangat tinggi bila benda yang diletakkan di atas cerobong asap menutupi seluruh bagian lubang cerobong asap. Oke, jadi kalau misalkan kita meletakkan benda di atas cerobong asap, Bu, asapnya tidak akan keluar. Jadi di dalam akan lebih panas gitu. Artinya panasnya itu kan asap yang keluar dari sini itu menandakan bahwa si cerobong itu panas. Artinya kita sedang berbicara tentang perpindahan kalor. Kalornya kan berpindah. Setuju? Oke, dari mana ini perpindahan kalornya? Api, kalau nggak ada api bakal panas nggak? Ya enggak. Kalau misalkan ini dipanaskan di atas kompor, apinya merambat, berarti ada kalor yang berpindah. Yang ini panasnya dari mana? Dari sinar matahari berpindah ke pakaian. Yang ini panasnya dari mana? Dari asap pembakaran. Nah, sampai ke atas, berarti di atas juga akan terasa panas. Oke, baik. Alhamdulillah sudah mulai pencerahan tentang perpindahan kalor. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ada yang mau bantu bacakan? Regi mau bantu bacakan Ibu? Oke, tujuannya silakan. Satu, mengetahui konsep perpindahan kalor. Oke. Perbedaan konduksi, konveksi, radiasi. Baik. Menunjukkan contoh konduksi, konveksi, radiasi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memberi contoh penerapan perpindahan kalor pada bidang kesehatan. Terima kasih Regi membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Kita berbicara tadi judul babnya adalah subbabnya adalah perpindahan kalor. Oke. Nah, ini manfaatnya. Manfaat kita mempelajari perpindahan kalor untuk apa sih, Bu? Dipelajari tentang perpindahan kalor ya. Tadi perpindahan kalor atau kalor itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita mempelajari hal itu. Supaya apa? Supaya kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin selama ini kamu manasin air itu cuek-cuek aja, pokoknya dipakai lap, dipindahkan. Nah, sebenarnya itu kamu sedang belajar tentang fisika, bab tentang perpindahan kalor. Nah, ini rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, mencari tahu tentang perpindahan kalor. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya dan aplikasinya di bidang kesehatan. Karena nanti kalian akan menjadi seorang nakes, seorang tenaga kesehatan. Jadi nanti kita aplikasikan dalam bidang kesehatan. Yang kedua, mendiskusikan alternatif solusi untuk kasus yang diberikan. Nanti Ibu berikan kasus, nanti kalian cari solusinya. Ya. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis, menyatakan pendapat, nanti tiap kelompok presentasi di depan. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikannya. Jadi kita akan simpulkan bersama-sama tentang perpindahan kalor yang kita pelajari hari ini. Sebelum itu ada pertanyaan dulu. Sebelum kita menganjak ke materi selanjutnya. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Ibu berikan 3 buah gambar lagi. Yang pertama, sedang apa ini? Mengompres perut. Anak perawat sudah belajar kan tentang mengkompres perut? Sudah, oke. Ini gambar apa yang kedua? Autoclave. Kebetulan kita di lab TLM punya autoclave, ya. Kemudian ini gambar yang ketiga? Inkubator. Untuk apa inkubator? Satu orang, boleh? Alia? Oh, untuk menghangatkan bayi yang lahirnya prematur. Bayi yang tidak prematur tidak dimasukkan ke dalam inkubator? Ya. Supaya apa tujuannya? Supaya itu jadi suhu tubuhnya tetap stabil. Oke, supaya suhu tubuhnya Apakah ada perbedaan antara gambar yang pertama yang sedang mengompres perut, kemudian yang kedua autoclave-nya?
atau yang ketiga tentang inkubator? Ada yang mau menjelaskan? Boleh? Yoga, silakan. Gambar yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan panas melalui zat perantara tersebut tanpa diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Oke. Yang kedua? Autoklaf yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan panas melalui zat perantara disertai terjadinya perpindahan partikel zat perantaranya. Yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Oke, jadi menurut pendapat Yoga, gambar pertama itu adalah gambar perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor tanpa disertai dengan zat pelantaranya. Oke, dari mana berpindahnya kalor di sini? Energi panasnya dari mana? Dari air ke perut. Airnya ikut pindah ke perut? Tidak, artinya berarti tidak melalui zat pelantara. Oke, yang kedua autoklaf. Dari Yoga tadi pendapatnya bahwa autoklaf itu termasuk perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kalau kalor berpindah secara konveksi berarti berpindahnya itu melalui zat pelantara. Kita kan kalau autoklaf itu untuk apa sih? Mensterilkan alat. Di dalamnya dikasih apa dulu sebelum? Air. Jadi yang berpindah itu apanya? Air panasnya, selain energi partikelnya juga berpindah karena di dalamnya dikasih air. Berarti airnya juga berpindah dari autoklaf ke alat yang disterilkan. Oke. Yang ketiga tadi perpindahan kalor secara radiasi. Kenapa dikatakan secara radiasi? Oke, jadi karena radiasi itu perpindahan kalor yang tidak disertai dengan zat pelantara. Kalau bedanya sama tadi konduksi apa sih? Betul. Kalau radiasi itu pakai gelombang elektromagnetik. Betul, Moza. Terima kasih. Nah, jadi ini walaupun bayinya di tengah-tengah, nah tetap dia akan merasa hangat. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini tentang perpindahan kalor. Jadi ada berapa tadi perpindahan kalornya? Apa saja? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang akan Ibu berikan. Ya, masalah yang akan Ibu berikan. Kebetulan di sini kebanyakan adalah perempuan, tapi laki-laki juga harus tahu ya. Biasanya kalau kita mau haid atau datang bulan itu suka nyeri di perut, di bawah perut itu suka nyeri. Nah, salah satunya menurut ilmu keperawatan, kalau kita merasa nyeri di perut itu salah satunya kita harus mengkompresnya dengan air hangat. Nah, tapi kadang kan di rumah masing-masing kita tidak punya alat yang seperti ini ya. Nah, alat ini kan sudah didesain efektif dan efisien mungkin untuk digunakan ketika mengkompres badan. Sebenarnya bukan hanya di perut saja, bisa di bagian-bagian yang lainnya. Pokoknya yang butuh dikompres ini bisa digunakan. Cuman kalau mengkompres panas biasanya kan di mana? Di dahi. Bisa dipakai di dahi? Bisa, tapi terlalu besar untuk menutupi muka ya. Nah, biasanya memang di bagian perut atau di bagian badan yang lainnya digunakan. Nah, kalau kita sedang merasa nyeri head, kemudian tidak ada alat kompres, nah biasanya apa sih yang kita pakai gitu? Kita harus mencari alternatif solusi sebagai nanti lulusan dari tenaga kesehatan. Kalau ada yang nyeri perut tiba-tiba, kemudian alat kompresnya tidak ada, kita harus pakai apa gitu? Itu kan salah satu masalah juga yang timbul. Atau misalkan nanti kalian bekerja di puskesmas, ada yang merasa nyeri, tapi kantong kompresannya cuma ada 2, sedangkan yang nyeri perut misalkan 4 orang. Nah, 2 orang lagi mau pakai apa kompres perutnya? Makanya Ibu angkat di sini sebagai masalahnya. Jadi nanti kalian carikan solusinya
benda apa saja yang biasanya kita temukan di rumah atau di lingkungan tempat kita tinggal atau mungkin di sekolah atau mungkin di tempat umum lainnya, kalian bisa carikan mana yang terbaik. Misalkan ada benda A, B, C, D, nanti kamu analisisnya bagaimana cara kalornya berpindah. Tadi kalor berpindahnya dengan apa? Airnya. Energi panasnya atau airnya yang berpindah? Energi panasnya. Perpindahannya secara apa? Secara konduksi. Jadi nanti kita cari bahan yang paling baik untuk melakukan kompres perut. Oke. Ada yang ditanyakan dulu untuk masalah yang akan kita angkat? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, sekarang kita duduknya berkelompok. Silakan sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah Ibu berikan. Silakan. Duduknya sudah berkelompok ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian ada materi ajar di sini. Nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Tapi tolong diisi dulu untuk nama kelompok dan anggotanya ditulis. Oke, tolong dilihat dulu untuk LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Nah, di sana ada pertanyaan dan diskusi. Jadi silahkan didiskusikan benda apa saja yang dapat dijadikan alternatif solusi pengganti karet pengompres. Jadi di sana kalian list sebanyak-banyaknya apa yang kalian pikirkan ketika tidak ada karet pengompres, penggantinya pakai apa. Kemudian di nomor yang selanjutnya bagaimana kelebihan dan kekurangannya benda-benda tersebut. Jadi nanti ditulis kelebihan dan kekurangannya, kemudian yang selanjutnya nanti diurutkan. Apa saja yang menurut kalian bahan yang terbaik atau benda yang terbaik yang bisa digunakan untuk pengompres. Kemudian di terakhir nanti simpulkan. Ya. Jika ada pertanyaan nanti Ibu keliling untuk melihat kalian berdiskusi ya. Silahkan. Gak apa-apa, boleh pakai ballpoint. Itu kalau pakai koyo emang bisa ya? Bisa, tapi kan itu bukan benda. Bisa, tapi kan koyo tetap harus dibeli. Dibeli kan? Iya. Lebih efektif, efisien nggak? Enggak. Tapi kalau mau dimasukkan silahkan aja, nggak apa-apa. Kemungkinan juga bisa ada di rumah kan? Boleh. Kalau kemungkinan ada di rumah ya silahkan dituliskan saja. Ya. Coba dilihat dulu, kasih nama, jangan lupa. Ya. Khusus mengompres atau bisa yang demam. Enggak, kita fokusnya ke mengompres bagian perut saja. Kelompok 1, Intan, Farha, Alia, sama Ibu Aila, sama satu lagi Sri Wulan.
Muti, Ane, sama Naila. Cok, dilanjut. Di yang pertama mah sebutin aja dulu. Ya. Boleh. Yang terbuat dari aluminium. Kan kalau diisi air panas ada hangat-hangatnya. Langsung hangat ya, ibu tidak di atasnya atau tidak ambil air hangat. Oke, ya boleh di list aja. Oke, bagus. Ibu Aisyah Oh iya. Muza, Repi, ini teh Siti, Rahma. Yoga, Alia, Regi, sama Asifa. Yang ini hanya di list aja agak. Nih yang ini kelebihan dan kekurangan. Kalau menurut ibu ini masuknya ke kelebihan kekurangan. Atau mau di sini ditulis aja. Terserah sih. Tapi di sini kan benda apa saja, pertanyaannya apa saja gitu. Jadi kamu bisa nulis list bendanya gitu. Jadi kesimpulannya kamu pilih botol kaca yang paling besar karena tadi alasannya, kemudian penggunaannya botol kaca harus bersih. Udah dapat berapa? Baru dapat 4. Oke. Oh iya ibu, kalau minum obat boleh nggak? Jadi kan kalau ada geningan kayak menghangatkan perut. Tapi kan itu lebih Kan judulnya apa? puas. Mungkin bisa. Judulnya apa? Kita bahas tentang kalor, berarti energinya. Kalau kita bicara obat, memang bicara energi? Bukan. Jadi yang kita bicarakan adalah energinya, kalornya. Oke. Selesai? Oke. Udah selesai? Sudah. Baiklah. Udah selesai kelompok 4? Oke, baik. Ya, Ibu lihat semuanya udah selesai. Semua kelompok udah selesai, tinggal nanti kita akan presentasi. Nanti yang lainnya saling menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, benda apa saja yang dapat dijadikan alternatif solusi pengganti karet pengompres? Jawaban kami ada handuk, botol kaca, botol aqua plastik, botol termos kecil, iFree, dan juga botol Tupperware. Adapun untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kelebihan dan kekurangan benda alternatif tersebut? Ada yang pertama handuk. Kekurangan pada handuk yaitu cepat dingin. Perut akan basah karena pada handuk terdapat partikel yang berpindah. Lalu pada handuk juga harus berulang kali dicelupkan ke dalam air panas. Tetapi kelebihan pada handuk terjangkau ditemukan. Selanjutnya terdapat botol kaca. Kekurangan pada botol kaca yaitu harus didiamkan terlebih dahulu untuk menstabilkan suhu di dalamnya. Untuk kelebihannya yaitu tahan lama. Yang selanjutnya botol plastik aqua. Kekurangannya plastik mudah menciut tetapi masih dapat digunakan jika suhu airnya hangat, juga tidak tahan lama. Untuk kelebihannya mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Lalu untuk botol termos kecil. Botol termos kecil sangat efisien karena walaupun suhu
sangat efisien karena walaupun suhu di dalam termos sangat panas, tetapi suhu yang di lapisan luar termos tetap stabil atau hangat. Karena di dalam termos terdapat lapisan-lapisan yang dapat menjaga air agar tetap hangat sehingga termos juga dapat tahan lama. Yang selanjutnya terdapat ivory. Ivory kekurangannya susah ditemui dan harus dibeli terlebih dahulu. Lalu untuk kelebihannya, suhu panasnya sudah diatur sesuai kebutuhan, juga lebih praktis dan efisien. Untuk botol Tupperware, kekurangannya tidak tahan lama, lalu kelebihannya dapat ditemukan dengan mudah. Lalu pertanyaan yang ketiga, urutkan benda yang paling efektif dan efisien menurut hasil diskusi kelompok. Di sini yang paling efektif menurut kelompok kami adalah botol termos kecil, ivory, botol kaca, handuk Tupperware, dan juga botol plastik aqua. Kesimpulan dari hasil penyelidikan yang telah kami lakukan, kami memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dilihat dari barang yang mudah ditemukan, yaitu alat yang paling efisien yaitu adalah handuk. Handuk adalah alat yang paling efisien karena mudah ditemukan, tentunya semua orang pasti mempunyai handuk. Yang kedua, dilihat dari cara kerja alat yang paling efisien, ada botol termos kecil dan ivory. Karena termos merupakan perpaduan antara bahan konduktor dan isolator, tetapi lebih banyak mengandung bahan konduktor dan juga suhu yang ada di dalam termos akan tahan lama. Sedangkan ivory lebih praktis dan suhunya sudah diatur sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perpindahan kalor. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu bahwa perpindahan kalor sering ditemukan di kehidupan sehari-hari karena setiap yang kita lakukan tidak terlepas dari suhu dan kalor, terutama untuk mengompres perut. Menurut kami, yang lebih efektif untuk digunakan adalah perpindahan kalor, yaitu perpindahan kalor secara konduksi, contohnya botol kaca. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu penampilan dari kelompok 3 dan kelompok 4. Sekarang kita tanggapi atau Ibu mau simpulkan dulu tadi berdasarkan presentasi dari kelompok 3 dan 4. Menurut kelompok 3 dan kelompok 4, itu ada banyak opsional sekali. Pertama ada handuk, botol kaca, botol plastik, ivory, koyo cabe, salep balsem, kemudian ada kain lap. Nah, dari barang-barang itu, dari benda-benda itu tentunya tadi sudah disebutkan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Tapi versi kelompok 3, kata kelompok 3 yang paling alternatif efektif efisien yang dipakai adalah handuk. Kenapa handuk? Mungkin kalau posisinya di rumah, setiap rumah pasti ada handuk, ya. Oke, kalau menurut versi kelompok 4, yang paling efektif dan efisien itu adalah botol kaca. Karena apa? Karena botol kaca bisa lebih cepat menghantarkan panasnya. Dengan syarat tadi airnya memang pas digunakan untuk mengompres. Jadi nggak boleh terlalu panas. Nanti kata kelompok 4, kalau terlalu panas akan pecah atau mudah iritasi nanti ke perutnya gitu. Nah, ada yang mau menanggapi dari kelompok presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 4? Silakan. Oke, baik. Intan silakan. Ibu mau tanya, Ya. ada termos kecil, sedangkan setahu kelompok kandungan, termos kecilnya kan luarnya mah nggak panas Ibu, jadi nggak bisa mengalirkan kalornya. Oke. Tapi ini mah mau jadi gimana gitu lebih spesifiknya? Oke. Mau ditanggapi oleh kelompok 4 ya tadi yang termos kecil? Kelompok 3. Oke, silakan. Kelompok 3 mau ditanggapi maksud termos kecil mungkin yang ditanyakan oleh Intan. Silakan. Gimana? Kan ada termos kecil yang luarnya kan termasuk aluminium. Aluminium itu termasuk bahan konduktor yang menghantarkan panas dengan baik. Oke. Jadi yang dimaksud kelompok 3 adalah termos yang
Semuanya terbuat dari aluminium. Oke. Gimana? Mau menambahkan lagi, Intan? Iya, berarti itu teh kan nggak semuanya berbahan konduktor, tetapi berarti nggak termasuk efisien, karena nggak semua orang punya itu. Oke. Silakan. Dan saya kan pernah menggunakannya pas waktu renang dan pas dipegang terasa hangat, jadi mungkin bisa untuk Oke. Mau disanggah lagi? Ya, sudah cukup. Oke, baik. Sudah clear ya masalah termos kecil. Jadi menurut Moza, Bu, saya punya di rumah termos kecil dan itu bisa digunakan ketika dia diisi oleh air yang hangat. Ternyata luarnya pun terasa lebih hangat. Oke. Menurut tadi hasil diskusi kita, hasil kemudian penyajian dari kelompok 3 dan kelompok 4, sebenarnya apa yang jadi paling efektif dan efisien menurut pendapat masing-masing? Nah, kalau kita bicara efektif dan efisien, pertama kita harus memperhatikan kita berada di mana. Gitu. Oke. Kalau posisinya ada di rumah, mungkin yang paling memungkinkan, kita ambil contohnya 2 jawaban yang tadi dari kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 tadi handuk yang lebih efisien. Ya kan? Kalau di kelompok 4 dia mengambilnya botol kaca yang paling efektif efisien. Oke, kalau kita berada di rumah mungkin yang paling efektif dan efisien itu adalah handuk. Karena insya Allah setiap rumah ada handuk untuk mandi gitu. Tidak setiap rumah menyimpan botol kaca. Setuju? Setuju. Oke, nah namun handuk ada sisi kekurangannya. Berarti kalau kita kompres pakai handuk, kita harus terus berulang mencelupkan handuk ke air yang hangat, karena memang karena handuk sifatnya terbuka, berarti panasnya akan terbuang dari sistem handuk ke lingkungan. Ya, panasnya akan keluar. Nah, tapi kalau botol kaca memang tidak setiap rumah punya botol kaca. Tapi di satu sisi keefektivitasan botol kaca bisa dihitung efektif. Kenapa efektif? Ketika kita menggunakan botol kaca dengan suhu air yang pas untuk mengompres, maka ketika si botolnya ditutup, dia akan bertahan lebih lama si airnya. Karena panas air tetap di dalam botol kaca, di sistem tidak ke lingkungan. Gitu. Tapi kita lihat bahwa yang kita bahas adalah teori konduksi. Konduksi itu tadi apa? Repi, boleh bisa? Oke, jadi nggak ada perantaranya nih, hanya yang berpindah energinya saja. Sekarang botol kaca dan handuk, mana yang menghantarkan panas secara konduksi? Botol kaca. Kalau handuk? Konveksi. Setuju tidak kalau handuk konveksi? Kenapa konveksi? Boleh, Ana? Silakan. Oke, jadi airnya itu karena kita membasahi si anduk gitu. Ketika dikompreskan berarti si airnya juga berpindah ke perut. Itu bisa jadi teori konveksi gitu. Dibandingkan tadi dengan botol kaca. Kalau kita menyoroti teori konduksi berarti sebenarnya botol kaca yang bisa digunakan. Tapi kalau misalkan masalahnya adalah menjadi alternatif alat kompres, handuk juga bisa digunakan karena itu masuknya teori konveksi. Masih sama-sama perpindahan kalor. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan kesimpulan? Silakan, Mutiara. Jadi kesimpulannya adalah kalor berpindah secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Oke. Berbagai contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang kesehatan dan alternatif solusi ketika kita tidak punya alat kompres untuk meredakan sakit. Oke, paling efektif efisien secara teori konduksi itu adalah botol kaca. Kemudian kalau untuk teori secara konveksinya berarti kita setuju dengan handuk. Baik, sekarang boleh dikeluarkan handphonenya.
kita akan mengisi di Jibas, di aplikasi Jibas. Ada beberapa pertanyaan yang Ibu masukkan, silakan seperti biasa. Tokennya akan Ibu tulis, jadi nanti kalian isi sesuai dengan apa yang ada di aplikasi Jibas. Setelah Ibu cek, dari yang menjawab pertanyaan hampir semuanya alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Tapi Ibu lihat mana yang tercepat, kemudian jawabannya sempurna ya. Ibu kasih penghargaan untuk Mutiara, kita kasih tepuk tangan. Ya, selamat sudah menjawab pertanyaannya dengan hampir sempurna. Yang terakhir, seperti biasa, Ibu pengen merefleksi kegiatan hari ini. Ada 4 emot yang Ibu kasih. Ada emot pertama yang lagi nangis. Gimana suasana pembelajaran hari ini? Apakah kalian mau menangis? Ataukah biasa-biasa aja, B aja? Ataukah kalian mau tertawa? Ataukah lope-lope gitu? Oh, lope-lope sarange. Oke. Ya, kelompok 1 lope-lope. Oke, terima kasih. Kalau kasih tepuk tangan untuk reward kita, ya. Sudah melaksanakan pembelajaran untuk hari ini, ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai untuk membahas tentang perpindahan kalor. Jangan lupa minggu depan itu tentang perubahan wujud zat. Ditulis dan dibaca-baca dulu supaya minggu depan tidak terlalu blank, ya. Sekian dari Ibu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Yoga dipimpin. Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati Ibu lagi. Selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.